Saudaraku, kita jumpa lagi. Kali ini saya akan berbicara tentang revolusi Indonesia lanjutan. Tampaknya saya perlu berbicara tentang revolusi Indonesia lanjutan ini lebih rinci agar lebih mudah dimengerti oleh para pendengar. Saudaraku, kalau kita bandingkan dengan apa yang sudah kita capai, kita bandingkan dengan tujuan semula revolusi Indonesia, maka kita sampai kepada kesimpulan bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Karena tujuan revolusi Indonesia adalah Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan itu sampai sekarang belum tercapai. Oleh karena itu, revolusi Indonesia belum selesai. Argumentasi yang kedua, kalau kita bandingkan dengan peradaban barat, maka yang terjadi di Indonesia ini, yaitu pada peradaban gotong royong, revolusinya juga belum selesai. Kita baru menyelesaikan revolusi kesadaran pertama, revolusi pertanian, dan revolusi politik. Sementara revolusi ilmiah dan revolusi industri belum selesai. Oleh karena itu, dengan dua alasan tadi, maka saya sampai kepada kesimpulan revolusi Indonesia ini belum selesai. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan. Kelanjutannya adalah revolusi ilmiah, revolusi industri, dan satu lagi yang baru muncul ke permukaan, yaitu revolusi kesadaran kedua. Saudaraku, tiga revolusi inilah yang harus kita jalankan serempak dan terintegrasi sebagai bagian dari revolusi Indonesia, yaitu revolusi Indonesia lanjutan. Saya perkirakan kalau ini kita jalankan semua, dan saya pikir ini bisa selesai pada tahun 2045, maka cita-cita nasional yang dimuat di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu, yaitu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sudah tercapai. Paling tidak sudah terlihat tonggak-tonggak ke arah sana. Sehingga untuk kemudian bisa kita selesaikan tanpa revolusi, tetapi dengan cara-cara yang pembaruan dan pemantapan yang berlangsung dengan cara yang tidak terlalu cepat. Saudaraku, mengapa demikian? Saya belajar dari pengalaman revolusi di dalam peradaban barat. Dalam peradaban barat, revolusi politik, revolusi ilmiah, dan revolusi industri itu berlangsung serempak dan dalam waktu 1,5 abad. Setelah itu maka barat menjadi peradabannya mencapai puncaknya, dan barat menjadi paling maju di dunia dan kemudian berkuasa. Saya perkirakan revolusi Indonesia ini, kalau kita jumlahkan revolusi politik, revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua, saya perkirakan cukup 1 abad. Yaitu dari Agustus 1945 sampai dengan Agustus 2045. Pada tahun 2045 saya perkirakan cita-cita nasional itu kita sudah terwujud. Dengan pengertian kita telah menjalankan revolusi ini dengan baik, cepat, tepat, dan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Saudaraku, apa yang akan berubah kalau revolusi lanjutan ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Pertama, bangsa Indonesia akan meninggalkan perangkap, akan keluar dari perangkap keterbelakangannya. Selama ini kenapa kita tidak bisa maju adalah karena kita terkurung dalam perangkap keterbelakangan itu, yaitu pola pikir dan perilaku masyarakat kita adalah masyarakat emosional berorientasi status. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini cenderung menjadi konsumen dan malas menjadi produsen. Terutama kalau memproduksi barang-barang atau mesin-mesin atau peralatan yang canggih, yang perlu pemikiran-pemikiran kreatif dalam membuatnya.
kita ini tampaknya memang masyarakat pemalas. Malas berpikir, mau seenaknya saya tinggal beli dan kemudian pakai. Jadi kita harus berubah dari masyarakat yang terlalu cepat menjadi konsumen dan terlalu lambat menjadi produsen, itu harus berubah menjadi masyarakat produsen dan konsumen secara berimbang. Yang ketiga, ledakan penduduk. Ledakan penduduk Indonesia ini sangat menakutkan. Penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu 270 juta dengan angka pertumbuhan 1,5% per tahun. Ini sangat menakutkan. Karena dengan demikian berarti kalau angka pertumbuhan penduduk ini tetap, maka penduduk Indonesia akan berlipat dua dalam 50 tahun. Artinya dari sekarang bisa diperkirakan kalau angka pertumbuhan penduduk ini tidak turun, maka pada tahun 2070 penduduk Indonesia akan berlipat dua menjadi 540 juta. Saya sulit membayangkan bagaimana manusia 540 juta ini bisa hidup di Indonesia. Dengan kondisi sekarang saja sudah sulit. Pekerjaan sulit, makanan sulit, perumahan sulit, dan banyak kesulitan lainnya. Dan yang keempat, ini sekarang ini gejala dunia sebenarnya, yaitu lingkungan hidup dan bumi yang semakin rusak. Lingkungan hidup dan bumi Indonesia yang rusak ini sebenarnya bukan pekerjaan bumi itu sendiri. Itu adalah kekeliruan manusia Indonesia, kekeliruan masyarakat Indonesia. Kita memperlakukan bumi ini seperti keranjang sampah, apa saja kita buang. Kita memang masyarakat yang kurang cerdas, pemalas, kurang cerdas, tidak kreatif, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka untuk keluar dari perangkap ini, menurut hemat saya adalah kita harus menjalankannya dengan revolusi Indonesia lanjutan itu, yaitu revolusi ilmiah, revolusi industri, dan revolusi kesadaran kedua yang dijalankan serempak dan terintegrasi. Dengan menjalankan revolusi ini, maka kekuatan Indonesia, masyarakat dan negara itu akan bersatu padu. Masyarakat Indonesia akan berubah menjadi patriot-patriot bangsa yang siap berjuang, siap kerja keras, berpikir kreatif, tidak sekedar untuk mendapatkan uang, tapi lebih dari itu untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Semangat inilah dulu yang membuat kita bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 45 sampai 50. Dan itu pula yang sekarang harus kita angkat lagi. Bangsa Indonesia ini tampaknya sudah ditakdirkan. Dia tidak akan bisa berkembang, dia tidak bisa membarui dirinya kalau tidak disertai dengan patriotisme yang kuat. Semangat kebangsaan yang kuat, kerjasama yang kuat. Saya kira itu bisa dimengerti karena masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat gotong royong. Sejak masa berburu puluhan ribu tahun yang lalu atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat gotong royong. Kita akan berkarya besar, kita akan bisa melakukan kerja-kerja besar kalau kita melakukannya secara gotong royong. Kita sulit berpikir sendiri-sendiri. Kita tidak terbiasa dengan individualisme. Itu ideologi di barat. Tapi di kita ini masyarakat gotong royong. Kita bisa bekerja keras, berpikir kreatif, dan lain sebagainya itu kalau kita mengerjakannya gotong royong. Dan bekerja gotong royong itu artinya kerja keras bersama-sama, bantu-membantu untuk kebaikan bersama. Masyarakat gotong royong adalah masyarakat merdeka, setara, suka kerjasama, dan hidup dalam semangat persaudaraan. Masyarakat gotong royong adalah masyarakat yang mengedepankan persaudaraannya. Dengan persaudaraan inilah bangsa Indonesia ini bisa bersatu dari masyarakat gotong royong menjadi bangsa Indonesia yang kita ikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan gotong royong juga kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, dan dengan gotong royong juga kita mempertahankan kemerdekaan itu, dan dengan bergotong royong juga kita hidup sampai sekarang, kita menyelesaikan revolusi politik dengan baik. Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, damai dan stabil. Dan saya pikir dengan gotong royong itulah juga kita akan melanjutkan revolusi Indonesia ini. Dan saya percaya dengan bergotong royong, revolusi Indonesia lanjutan ini akan selesai dan hasilnya akan menguntungkan bagi kita semua.
Hasilnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, kemajuan bagi bangsa Indonesia, kemajuan di segala bidang, termasuk ilmu, teknologi, dan seni, industri, pertanian, jasa. Seperti sekarang kita sudah maju di bidang politik. Saudaraku, saya pikir itulah yang perlu saya sampaikan kali ini. Revolusi Indonesia ini perlu kita lanjutkan. Atau mungkin lebih keras lagi, harus kita lanjutkan. Kalau cita-cita nasional Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu akan kita wujudkan. Dan saya perkirakan pada tahun 2045 revolusi Indonesia lanjutan ini telah selesai, dan setelah itu kita bisa bekerja lebih tenang. Lebih tenang, tidak terburu-buru seperti di masa revolusi. Saudaraku, sampai sekian dulu hari ini, kita lanjutkan lagi besok. Terima kasih untuk perhatiannya.